Ini komik memang wah terbaik sih. Jarang ada komik yang mengangkat sains sedemikian akurat. Nggak 100% tapi lumayan akurat. Dan pembahasannya cukup dalam dan beragam. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo pengelafas, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas komik ini, Dr. Stone volume pertama. Akhirnya ini terbit juga di Indonesia setelah di request cukup lama oleh para pembaca manga. Dan ya, biar gak menunggu lama, langsung kita bahas aja. Dr. Stone ini adalah manga yang bercerita tentang kiamat, setelah kiamat, pasca kiamat gitu. Dan sci-fi lah intinya, dystopian sci-fi, dystopia sci-fi, iya. Karena cerita tentang setelah kiamat gitu, dimana orang-orang mencoba untuk bertahan hidup. Dan inilah sosok dari karakternya yang ada di depan cover ini. Namanya Senku. Dan dia ini jenius dalam hal sains. Segala bidang mungkin bisa dikuasainya. Entah itu kimia, fisika, biologi, astronomi, macem-macem lah. Dia pinter banget istilahnya. Nah, suatu ketika bumi dilanda sebuah bencana besar di mana ya bumi kiamat dan manusia berubah jadi batu. Orang-orang pada mati dan berubah jadi batu. Hingga beratus tahun kemudian, hingga 1000, 2000, 3000 tahun kemudian, seorang manusia kembali hidup, yaitu si Senku ini. Dia yang awalnya jadi batu, akhirnya dia kembali menjadi wujud manusia. Dan dia berencana untuk memulai goals barunya, itu untuk menyelamatkan umat manusia yang membatu. Nah, ini adalah kisahnya. Ini kisah yang bisa dibilang zero to hero. Ya, mirip-mirip gitulah. Cuma konsepnya ini sci-fi, dystopian, kiamat, dan sebagainya. Ya, gitu. Dan full of science. Jadi nggak secara gamblang sci-fi karena sainsnya nggak bisa dibuktikan, alias sains yang masih ada sangkut pautnya dengan fantasi, imajinasi. Cuman sainsnya sains yang udah fix, yang kita tahu, diterapkan di dunia yang setelah kiamat, yang harusnya ya belum bentuk terjadi, masih dalam hayalan. Dan ya itu, makanya antar gabung beberapa genre gitulah. Nah, uniknya itu detail dan sainsnya ini bener. Mungkin kalian yang nonton ini pasti pernah dengar ada YouTuber yang ngebahas tentang Dr. Stone, membuktikan teori-teori yang dibahas di Dr. Stone, bikin wine, bikin misu, mengolah bahan ini jadi ini dan itu, dan semua dibahas. Dan secara sains itu memang bisa dilakukan. Dan itulah keakuratan dan uniknya komik ini. Jadi ini salah satu komik yang mengangkat bahan atau material ceritanya itu dari sesuatu yang konkret gitulah. Biasanya komik-komik itu pasti menggunakan material yang lebih ke fiksi, fantasi, lebay gitu, yang kadang secara nalar itu nggak masuk akal. Ya. Dan ini adalah salah satu komik yang menurut gue cukup mendekati dengan kejadian dunia nyata gitu. Ya, bumi mungkin bisa kiamat, mungkin nanti setelah kiamat ada yang selamat, dan mungkin juga nanti yang selamat bisa menyelamatkan dunia dan orang-orang dan memulai peradaban baru. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini komik yang cukup dinanti-nantikan. Gue udah nonton animenya itu seru banget. Oh ya, by the way, di komik ini ada antagonis, yaitu manusia yang dihidupkan juga oleh Senku. Akhirnya ternyata dia manusia yang jahat. Nah, itu adalah konfliknya. Jadi, dilema adalah ingin menyelamatkan umat manusia, tapi sebenarnya kepribadian manusia itu ada baik, jahat. Jadi, ada orang yang punya tujuan tertentu, ideologi tertentu, di mana yang jahat ini
karena dunia udah kiamat, dunia udah menjadi alam semua, tidak tercemar oleh ulah manusia, dia punya pikiran kalau mending yang hidup di dunia yang lagi bersih suci ini adalah manusia-manusia terpilih dan sebagainya. Dia mulai menganggap dirinya itu sebagai sosok yang berkuasa seperti Tuhan yang bisa memilih orang yang hidup dan mati dan sebagainya. Nah, itu adalah seorang antagonis yang harus dilawan oleh Senku nantinya. Dan ini komik seru, actionnya dapat, pengetahuannya tentu, komedinya juga. Ini salah satu manga yang menggunakan komedi, yaitu slapstick kayak gitulah. Jadi kayak mereka melakukan hal-hal tertentu sehingga membuat kita ketawa, konyol itu ya istilahnya tingkah lakunya. Dan ya seru dan komedinya masih bisa dibilang oke. Terus isi dalamnya kayak gini. Walaupun ada panel-panel yang polos putih kayak yang di sini, tapi ada juga panel yang detail banget yang kayak gini nih. Tuh. Penuh full panelnya. Bahkan lingkungan sekitar latarnya itu digambarkan dengan teliti, detail. Tapi ada tiba-tiba kadang panelnya yang kosong polos gitu aja, hanya karakter. Jadi kayak ya ini campur lah dan masih oke, bisa dinikmati. Cuma ya gue kagum juga dengan detailnya. Gue selalu kagum dengan komik yang digambar dengan detail kayak gini nih. Detail banget. Siapa yang gak suka coba di komik yang detail? Jadi kita bisa tahu, oh ternyata lingkungan atau latar ceritanya seperti ini. Dan gue gak permasalahkan sih. Jadi ini komik yang bisa nambah ilmu dengan, ya walaupun mungkin kita nggak selalu menggunakannya setiap hari, tapi bisa menambah fun fact, ilmu-ilmu sampingannya, mungkin bisa menambah wawasan. Dan ada humornya, komedinya, dan action yang menegangkan. Karena dia harus melawan sosok antagonis yang punya ideologi yang berbeda gitu. Dan ini dia komik Dr. Stone volume 1, itu review gue ya. Gue suka pokoknya. Dengan konsep ceritanya dunia kiamat, ada satu orang yang hidup yang ingin membangun peradaban baru. Dia menjadi sosok yang bukan digantungkan, maksudnya sosok yang menjadi kunci utama agar peradaban manusia bisa kembali seperti semula gitu. Nah, itu lumayan keren sih. Ini Dr. Stone volume 1. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.